Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan DVD home theater Samsung. Dengan kerusakannya ini adalah mati total, tidak ada kehidupan sama sekali pada bagian display. Di sini ada tombol-tombol powernya. Oke, untuk itu kita akan coba tes dulu bagaimana kerusakannya. Ini saya coba berikan arus pada sumber. Nah, di bagian display ini seharusnya menyala. Nah, ini saya tekan tombol power yang ada di panel DVD ini. Di sini ada power. Tidak ada kehidupan sama sekali ya. Display sama sekali tidak ada menyala. Jadi kondisinya mati seperti ini. Baik, teman-teman. Saya lepas dulu dari sumber. Kemudian coba kita lihat di bagian belakang. Nah, di belakang sini nampak yaitu modelnya HTE453HK. Ya, ini DVD home theater. Untuk itu kita akan coba buka dulu casing yang ada di unit. Sini ada beberapa skrup yang harus kita lepaskan terlebih dahulu agar kita bisa melihat isi di dalam unit ini. Oke, sudah nampak terlihat. Di sini ada beberapa part yang harus kita analisa. Untuk itu saya coba cek terlebih dahulu di bagian power supply. Di sini saya amati komponen apa saja yang kira-kira mencurigakan. Kita harus teliti, perhatikan dengan seksama. Nah, di sini saya nampak melihat ada resistor yang hangus. Nah, ini resistornya hangus ya, nampak gosong. Jadi di sini kita sudah mendapatkan petunjuk bahwa di bagian power supply ini ada masalah. Untuk itu kita harus coba buka power supply-nya ini. Kita lepaskan dulu casing di bagian depan untuk mempermudah kita dalam hal pelepasan power supply ini. Oke, di sini kita coba lepas power supply-nya, soket-soket yang menuju ke bagian mainboard. Nah, ini kita coba lepas terlebih dahulu. Nah, ini pada saat melepas soket ini lakukan dengan hati-hati ya, karena ini soketnya sangat rentan bengkok. Nah, begitu. Oke, sudah terlepas. Kemudian kita akan coba lepas board power supply-nya ini. Ada beberapa skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu supaya kita bisa mengeluarkan board power supply ini. Nah, ini kita coba angkat ke atas. Oke, sudah terlepas. Nah, seperti ini ya board power supply-nya. Ya, di bagian bawah di sini ada pelapis, kita lepas. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat ada bercak terbakar ya. Nah, nih artinya di sini letak kerusakannya. Jadi kita sudah tahu letak kerusakan yaitu karena ada komponen resistor ya yang terbakar. Nanti kita akan coba lihat berapa nilainya. Ini sudah hampir tidak nampak ya warnanya lagi. Nah, jadi kerusakannya di sekitar sini, di bagian resistor ini. Nah, di sini ya. Nah, ini resistornya ya. Ini resistor ini yang menuju ke, kita urut ya. Di sini ada jalur menuju ke
FCC input ya. Ternyata FCC input lalu menyuplai menuju ke ini ke IC ya. Nah, di sini ada IC ya. Untuk pinnya ada 8 pin. Coba kita lihat. Nah, ini IC-nya ya. 8 pin. Artinya kita sudah melihat bahwa resistor ini mengalami kerusakan ya, mungkin akibat dari IC tersebut itu short. Langkah pertama saya coba ukur dulu untuk fuse sekringnya apakah putus. Oh ya, untuk fuse-nya normal, tidak ada masalah ya, tidak putus ternyata. Nah, ini saya gunakan avometer, saya ukur untuk sekring normal, kemudian saya arahkan ke volt DC. Saya ingin mengukur tegangan pada FCC inputnya. Oke, untuk tegangannya di sini kita coba ukur keseluruhan darinya. Oh ya, ada 260 volt. Artinya tegangan sudah masuk pada elko. Untuk itu kita coba amankan dengan membuang muatan yang tersimpan. Kita buang dulu ya muatannya. Saya menggunakan solder ini untuk membuang muatan yang masih tersimpan. Oke, selanjutnya kita coba lepas dulu ya resistor yang tadi kita lihat terbakar. Yang pasti kita sudah dapat petunjuk kerusakannya di sekitar power supply ini. Ada resistor yang hangus terbakar. Jadi saya akan coba lepas terlebih dahulu resistor yang hangus ini. Untuk proses pelepasannya kita harus hati-hati. Pastikan kedua kakinya sudah kita bersihkan dengan benar sehingga kita bisa melepas resistor tersebut secara mudah. Nah, ini saya coba lepas terlebih dahulu resistornya. Sangat kecil ini ya resistornya. Nah, ini betul-betul sudah hangus terbakar ya. Hampir tidak nampak ya berapa nilainya. Coba saya balik, saya lihat, oh ternyata resistornya 1 kilo ini ya. Coklat hitam merah ya, berarti 1 kilo. Oke, kita sudah dapat datanya untuk resistornya. Kemudian mengapa resistor ini terbakar? Ya, karena ini adalah supply yang menuju ke IC. Jadi resistornya anggap saja seperti fuse sekring ya. Kemudian kita lepas juga ini IC-nya ini yang ada di power ini, kita lepas. Kita pastikan ini yakin rusak ya, karena sampai resistor itu terbakar artinya untuk IC ini sudah mengalami kerusakan. Untuk melepas IC ini kita coba berikan timah terlebih dahulu pada setiap pinnya agar kita bisa melepasnya dengan mudah. Nah, ini kita bisa sedot dengan penyedot timah dari kaki-kaki pinnya ini. Nah, lakukan dengan hati-hati sehingga jalur tidak rusak ya. Oke, sudah terlepas semua, kita tinggal dorong dan selanjutnya kita coba lepaskan. Nah, di sini sudah nampak IC-nya adalah ICE 2QS03 ya.
ICE 2QS03. Ini berarti IC-nya ini rusak dan resistor sudah kita temukan 2 item. Kemudian di sini ada transistor FET. Nah, ini kita coba pastikan juga apakah transistor FET-nya ini rusak ya. Biasanya sering apabila IC itu rusak, FET ini pun rusak ya. Namun untuk lebih pastinya kita akan coba cek, kita ukur apakah FET ini juga rusak. Oke, kita bisa melepasnya terlebih dahulu FET ini untuk memastikan apakah FET ini juga mengalami kerusakan. Untuk melakukan pelepasan FET ini bisa kita lepas hanya sekedar FET-nya saja, atau kita bisa melepas beserta heatsink pendinginnya, yang mana menurut teman-teman enak ya. Di sini saya coba melepas beserta heatsinknya. Oke, sudah terlepas ya. Di sini FET-nya yaitu 18nm80 ya. 18nm80 FET-nya. Kemudian saya coba lakukan pengukuran untuk FET ini. Wah, ternyata FET ini normal, tidak ada masalah, tidak ada short. Jadi tidak ada kerusakan pada FET ini ya. Jadi FET ini aman, masih tidak ada masalah.